Bentar, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bagaimana Ibu. kabarnya? Sehat, Baik, Ibu. Ibu. Alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta Febri untuk memimpin doa. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa secara bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Febri. Sama Ibu. Ibu absen dulu ya. Absen pertama, Tania Aprilia. Hadir, Ibu. Airin Suci Pratiwi. Hadir, Ibu. Maharani Febriani. Hadir, Ibu. Vera Septiani. Vera. Hadir, Ibu. Oh ya, hadir semua ya anak ibu pagi hari ini. Nah, Iya, Ibu. sekarang kita akan belajar mengenai tema 5, subtema 2, mengenai kewirausahaan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin tanya kepada kalian. Nah, apakah di sekitar rumah kalian ada seseorang yang berwirausaha? Ada, Ibu. Ada, Ibu. Coba sebutkan itu Eh, kayak Contohnya teman saya seperti Ibu, dia jual orang kaki menjual listrik. karapan, Ibu. Kalau tentang saya menjual Ibu, seperti nasi gemuk, lontong, Wah, pecel, gado-gado. wah, ternyata banyak juga ya orang yang berwirausaha di sekitar rumah kalian. Nah, itu termasuk contoh kerja keras dari seorang usaha untuk mencapai kesuksesan. Nah, di sini Ibu akan membagikan materi kepada kalian. Ada nah, Ibu. Nah, ini cerita itu kerja keras yang berbeda. Nah, siapa yang mau membaca cerita tersebut? Airin, Ibu. Baik, silahkan Airin. Kerja keras yang berbuah kesuksesan. Terlahir dari keluarga yang kurang mampu, Nur Hilman harus berpikir keras membantu kehidupan keluarga. Di tengah himpunan ekonomi keluarga, suatu hari Reza mengambil keputusan untuk menjual keripik singkong. Keberanian untuk menjadi penjual kerupuk singkong yang terkesan nggak kanan diacung jempol. Gagasan dalam mengolah keripik singkong ternyata mampu membuat makanan kecil tersebut digemari dan mempunyai nilai jual lebih. Produk tersebut bahkan berhasil mendunia. Kesuksesan yang diraih Reza adalah berkat kerja kerasnya. Pria berusia 20 tahun ini memulai wirausaha dari nol. Sekarang penghasilan yang diperoleh Reza menerus milik. Kesuksesan tidak datang dengan sendirinya, tapi untuk mencapai diperlukan keyakinan. Nah, sudah selesai ya, Airin. Terima kasih. Ya, Ibu. Nah, selanjutnya di sini ada soal di mana kalian harus menjawab pertanyaan berikut. Untuk pertanyaan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kalian diskusikan, Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawabnya ya. Baik, Ibu. Nanti kalau sudah selesai bilang sama Ibu ya, sudah siap, Bu. Baik, Ibu.
Sudah belum? Untuk pertanyaan pertama, siapa yang mau menjawab? Sebentar, Ibu. Baik, Bu tunggu ya. Ya, Ibu. Saya Sudah bisa dijawab belum anak-anak Ibu? Sudah, Ibu. Untuk pertanyaan pertama, siapa yang bisa menjawab? Airin, Ibu. Baik, silahkan Airin. Ada ekonomi. Nah, pintar sekali Airin, benar jawabannya. Lalu untuk jawab soal kedua, yaitu apa yang dapat kamu pelajari dari kisah hidup Reza Nurhaliman? Saya bisa jawab, Ibu. Silakan Febri. Jadi setelah kita membaca kisah hidup Reza Nur Hilman ini, kita bisa mendapat pelajaran kalau untuk bekerja tuh, untuk mencapai kesuksesan, kita itu harus bekerja keras dan yakin, Ibu. Ya, kita harus bekerja keras dan yakin akan kesuksesan yang akan kita peroleh. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga. Jika kamu adalah Reza Nurhaliman, apa yang akan kamu lakukan untuk terus mengembangkan usahamu? Siapa yang di sini mau menjawab? Bukan inovasi persaingan serta membangun cabang usaha di kota lain. Nah, terima kasih Vera. Selanjutnya di sini masih ada dua pertanyaan. Yang keempat ini, apa yang menjadi kunci sukses Reza Nurhaliman? Saya bisa jawab, Ibu. Silakan Febri. Tadi kan udah baca teksnya. Hmm. Jadi dapat ditarik kesimpulan yang membuat Reza Nur Hilman sukses itu adalah kuncinya kerja keras dan keyakinan, Ibu. Ya, kita harus selalu bekerja keras dan yakin. Nah, selanjutnya yaitu, apakah kamu pernah menerapkan sikap kerja keras dalam kehidupanmu? Coba jelaskan. Silahkan, siapa yang ingin menjawab? Ibu ulangi sekali lagi ya soalnya. Apakah kamu pernah menerapkan sikap kerja sama dalam kehidupanmu? Coba jelaskan. Saya, Ibu, bisa jawab. Apakah kamu pernah menerapkan sikap kerja keras dalam kehidupanmu? Pernah, Ibu. Itu waktu saat saya menghadapi ulangan umum, saya tuh giat belajar supaya dapat hasil terbaik berupa nilai-nilai yang bagus, Bu. Wah, pintar sekali Febri. Kita harus selalu berusaha belajar untuk mendapatkan nilai yang memuaskan. Terima kasih ya. Iya, Ibu, sama-sama.
Selanjutnya di sini, apakah kamu pernah mengamati berbagai kegiatan wirausaha yang ada di sekitarmu? Nah, ini seperti yang sudah Ibu tanyakan tadi kepada kalian semua, dan jawaban kalian itu ada ya, dan kalian sudah menyebutkan contohnya satu persatu. Nah, di sini kalian akan melakukan wawancara kepada pemilik usaha kecil yang ada di sekitar setelah pulang sekolah. Cari tahu informasi bagaimana pemilik usaha tersebut menjalankan usahanya dan sikap apa saja yang mereka terapkan dalam menjalankan usaha. Nah, tadi kan di sekitar rumah kalian itu ada yang berwirausaha seperti yang jualan Bu. sebagainya. Ibu minta dari masing-masing kalian untuk sekolah wawancara pada ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Nah, lalu tugasnya akan dipresentasikan di hari berikutnya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi kewirausahaan ini? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, Ibu. Sudah paham semua, Ibu. Sudah paham, Semua Ibu. ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan lanjut kepada formulir. Apakah kamu masih ingat contoh-contoh formulir yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Ingat, Ibu. Ingat semuanya. Nah, di sini Ibu ada bacaan mengenai formulir. Siapa yang mau membaca? Saya, Ibu. Silakan Febri. Formulir adalah kertas cetak. Maaf, Ibu. Formulir adalah kertas cetak. Saya, Ibu. Jadi, formulir adalah kertas cetak yang berisi informasi, catatan, atau instruksi yang akan diteruskan kepada individu atau organisasi tertentu. Formulir dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti mengumpulkan informasi, merekam data, meminta dan mencatat tindakan, dan sebagai media komunikasi. Formulir biasanya digunakan ketika ingin mendaftarkan diri ke lembaga atau organisasi. Lembaga atau Dilanjut. organisasi. Seperti saat mendaftar sekolah, mendaftar lomba, mendaftar anggota kelompok paduan suara, dan lain-lain. Selanjutnya, Ibu. Selanjutnya Ibu minta Vera untuk membaca bagian formulir. Formulir biasanya digunakan ketika ingin mendaftarkan diri ke lembaga atau organisasi seperti saat mendaftar sekolah, mendaftar lomba, mendaftar anggota kelompok paduan suara, dan lain-lain. Formulir memiliki 3 bagian utama, yaitu yang pertama bagian kepala, berisi nama, alamat, dan kontak lembaga institusi ataupun perusahaan yang mengeluarkan formulir tersebut. Bagian kedua yaitu bagian isi, diawali dengan instruksi atau pengisian formulir, kemudian dilanjutkan dengan tabel isian atau format apapun dari formulir. Yang ketiga yaitu bagian ekor, berisi tempat dari waktu pengisian formulir, nama lengkap pengisi, dan juga tanda tangan pengisi formulir. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Ibu minta Airin untuk membaca hal-hal yang harus kamu tuliskan dalam sebuah formulir. Hal-hal yang harus dituliskan dalam sebuah pengisian suatu formulir yaitu pertama, nama lengkap yang kita miliki, tempat dan tanggal lahir kita, nomor telepon yang kita miliki, alamat tempat tinggal, dan nomor identitas seperti KTP, SIM, atau kartu siswa yang kita miliki. Dan yang terakhir ada nama orang tua kita. Baik, terima kasih Airin. Sama-sama, Ibu.
Nah, selanjutnya di sini ada 4 soal, di mana kalian harus berdiskusi seperti tadi untuk menjawab soal tersebut. Nah, soal yang pertama Ibu bacakan dulu ya. Apa saja yang kamu ketahui tentang formulir? Nah, siapa yang mau menjawab? Airin, Ibu. Silakan Airin. Baik, Ibu. Formulir yang merupakan selembar kertas yang berisi identitas diri yang digunakan untuk tujuan tertentu, Ibu. Baik, sudah betul ya Airin. Terima kasih. Sama-sama, Selanjutnya pertanyaan Ibu. kedua itu, kapan kamu biasanya menggunakan formulir? Saya bisa Ya, jawab, Ibu. Ya, Kapan silahkan. kamu biasanya menggunakan formulir? Biasanya saya menggunakan formulir itu untuk mendaftar sekolah, mendaftar di puskesmas, atau ketika saya mengikuti lomba. Nah, benar sekali, Febri. Nah, selanjutnya itu pertanyaan ketiga, apa saja yang harus kamu tuliskan dalam formulir? Yang harus ditulis dalam formulir yaitu identitas diri, tujuan mengikuti suatu kegiatan dan tanda tangan Ibu. Vera. Sama Ibu. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai kewirausahaan dan cara membuat formulir. Sudah paham semua ya anak-anak Paham, Ibu? Ibu. Paham, Ibu. Baik, jika sudah paham, oh ya, jangan lupa tugasnya minggu depan harus dipresentasikan di depan kelas Iya, ya. Ibu. Baik, Bu. Nah, Ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama, terima kasih juga. Oke, guys. Selesai. Oke. Oke, mamam dulu, lapar.